Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Ruang Kelas Kak Rahmi. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pelajaran tematik 6 untuk kelas 4 SD. Tapi, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Selamat menyaksikan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah segala macam sumber daya alam atau kekayaan alam yang jumlah ketersediaannya di bumi dalam jumlah yang terbatas. Dan apabila sumber daya alam ini telah habis, maka untuk membuatnya kembali diperlukan waktu yang sangat lama. Berikut adalah contoh-contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi disebut juga emas hitam. Disebut emas hitam karena minyak bumi ini memiliki warna yang hitam dan harga yang mahal. Lalu, bagaimana ya cara mendapatkan minyak bumi? Yuk kita cari tahu jawabannya. Proses pembentukan minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi dimulai dari jasad renik, hewan, dan tumbuh-tumbuhan terbawa oleh air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Kemudian mengalami proses pelapukan selama berjutaan tahun lamanya, hingga berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak serta gas. Setelah itu, terakumulasi pada daerah perangkap atau batuan kedap yang berubah menjadi gas alam, minyak, dan air yang kemudian terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Manfaat minyak bumi bagi kehidupan manusia diantaranya adalah minyak bumi dapat dipakai sebagai bahan dasar pembuatan kerosin atau minyak tanah. Kerosin atau minyak tanah ini biasanya dipakai untuk bahan bakar memasak. Kemudian, minyak bumi juga dapat dipakai sebagai bahan dasar pembuatan lilin parafin. Biasanya kalau mati lampu, kita biasa menyalakan lilin. Lilin parafin ini dibuatnya dari minyak bumi. Kemudian, minyak bumi juga dapat dipakai sebagai bahan bakar pada kendaraan bermotor. Minyak bumi juga dapat dipakai sebagai bahan dasar pembuatan aftur atau bahan bakar pada pesawat terbang. Juga sebagai bahan dasar pembuatan bahan bakar pesawat jet. Minyak bumi juga dapat dipakai sebagai bahan dasar pembuatan aspal. Aspal ini biasanya dipakai untuk membuat jalan. Minyak bumi juga dapat dipakai sebagai bahan dasar pembuatan diesel atau solar. Solar biasanya dipakai untuk bahan bakar kendaraan-kendaraan yang besar, seperti kendaraan bis ataupun truk. Sumber daya alam selanjutnya yang tidak dapat diperbaharui adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan, dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Batu bara yaitu adalah bahan bakar pada industri metalurgi atau besi dan baja sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Bahan bakar memasak pada rumah tangga, bahan bakar lokomotif pada kereta api. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah bauksit. Bauksit merupakan barang tambang yang komponen utamanya berupa biji aluminium. Barang tambang ini memiliki manfaat yang luas dalam bidang industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari bauksit misalnya adalah
Bauksit dapat dipakai sebagai bahan dasar pembuatan aluminium karena kandungan utama dari bauksit adalah biji aluminium. Kemudian, bauksit juga dapat dipakai sebagai bahan dasar komponen utama blasting atau bahan peledak. Bauksit juga dipergunakan dalam industri metalurgi atau industri pengolahan besi dan baja. Kemudian, bauksit juga dapat dipakai sebagai bahan dasar dalam pembuatan rangka pesawat terbang. Berikutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu gas alam. Gas alam sering juga disebut sebagai gas bumi atau gas rawa. Merupakan bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari gas metana atau CH4. Gas ini dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga di tambang batu bara. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penggunaan gas alam untuk kebutuhan manusia. Misalnya, gas alam dapat dipakai sebagai bahan bakar gas atau LPG bagi kebutuhan rumah tangga. LPG atau liquefied petroleum gas banyak dipakai sebagai bahan bakar untuk memasak. Kemudian, gas alam juga dapat dipakai sebagai bahan bakar gas atau BBG untuk kendaraan bermotor. Penggunaan gas alam sebagai BBG dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Selain itu, gas alam juga dapat dipakai sebagai PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas. Selain itu juga, gas alam dapat dipakai dalam bahan dasar pembuatan dry ice atau es krim. Penggunaan dry ice biasanya banyak digunakan dalam pengawet makanan. Selain itu juga, apabila kalian pernah menonton atau menyaksikan pertunjukan musik, kalian pasti pernah melihat ada asap yang keluar dari panggung. Asap ini sebenarnya adalah berasal dari dry ice. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berikutnya adalah mineral kuarsa. Apakah kalian pernah mendengar nama mineral kuarsa ini? Kuarsa adalah salah satu mineral yang umum ditemukan di kerak kontinen bumi. Mineral ini memiliki struktur kristal heksagonal yang terbuat dari silika trigonal terkristalisasi. Bentuk umum dari kuarsa adalah prisma segi 6, di mana ujung dari prisma segi 6 ini memiliki ujung piramida yang berbentuk segi 6 juga. Wow, cantik sekali ya mineral kuarsa ini. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penggunaan mineral kuarsa untuk kehidupan manusia. Di antaranya adalah sebagai bahan dasar untuk pembuatan gelas kristal, sebagai bahan dasar untuk pembuatan keramik, sebagai bahan dasar untuk pembuatan ferrosilikon. Ferrosilikon merupakan campuran antara besi dan silikon dan pasir kuarsa, di mana manfaatnya dari kuarsa ini adalah untuk mencegah terjadinya oksida atau perkaratan pada besi. Kemudian, mineral kuarsa juga dapat dipakai sebagai bahan dasar dalam pembuatan industri semen. Berikutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah belerang. Belerang atau yang kita kenal dengan sebutan sulfur merupakan salah satu bahan mineral yang memiliki unsur kimia di dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atom 16. Belerang merupakan unsur non-logam yang tidak berasa namun berbau menyengat. Belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin berwarna kuning. Lalu, apa saja ya manfaat belerang untuk kehidupan manusia? Tahukah kalian
bahwa belerang memiliki sifat sebagai zat keratolitik, yaitu suatu zat yang mampu membantu untuk mengelupas sel kulit yang telah mati. Selain itu juga, belerang juga berfungsi untuk membunuh jamur, tungau, bakteri pada kulit. Misalnya, membantu penyembuhan untuk penyakit panu, kadas, kurap. Biasanya, belerang dapat dipakai sebagai obat kulit ini dibuat dalam bentuk salep ataupun dalam bentuk sabun. Selain itu juga, belerang dapat dipakai sebagai bahan dasar untuk pembuatan korek api. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang lainnya adalah nikel. Pasti kalian sudah sering dengar istilah nikel. Sebenarnya apa saja sih manfaat dari nikel ini? Nikel sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Apa saja ya manfaat nikel ini untuk kehidupan manusia? Di antaranya adalah nikel dapat dibuat sebagai bahan dasar dalam campuran besi dan baja untuk pembuatan kawat. Selain itu juga, nikel berfungsi untuk bahan dasar pembuatan koin logam atau uang logam yang kita pakai sehari-hari. Kemudian, nikel juga bermanfaat dalam pembuatan industri perabotan rumah tangga. Misalnya, nikel dipakai sebagai bahan dasar untuk pembuatan garpu, sendok, panci. Selain itu juga, nikel bermanfaat dalam bahan dasar pembuatan rangka kendaraan bermotor. Dan nikel juga bermanfaat sebagai campuran dalam pembuatan bahan dasar pembuatan rel kereta api. Tujuannya apa ya? Kenapa rel kereta api ini memakai bahan dasar nikel dalam pembuatannya? Karena campuran antara nikel dan besi dan baja dapat membuat rel kereta api menjadi tidak berkarat. Akan sangat berbahaya sekali ya apabila rel kereta api ini berkarat. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berikutnya adalah batu marmer. Batu marmer ini merupakan salah satu bahan mineral berupa batu yang manfaatnya sangat banyak sekali untuk kehidupan manusia dan jumlahnya terbatas di muka bumi. Salah satu manfaat dari batu marmer adalah batu marmer dapat dipakai sebagai bahan dasar untuk pembuatan lantai atau bisa juga dipakai sebagai bahan dasar untuk pembuatan piala dan patung marmer. Kadang-kadang batu marmer juga dipakai untuk pembuatan vandel. Vandel merupakan sebuah bentuk plakat yang berisikan tulisan-tulisan sebuah organisasi atau sebuah lembaga, biasanya dipakai sebagai kenang-kenangan ataupun sebagai hadiah. Marmer dalam wujud aslinya biasanya berupa batuan kristalin kasar yang berasal dari batu kapur atau dolomit. Marmer ini biasanya berwarna putih dan terutama disusun oleh mineral kalsit. Dikarenakan keberadaan marmer dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui lainnya di muka bumi dalam jumlah yang terbatas, karena itu kita sebagai manusia harus bijaksana dalam memanfaatkannya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk mendukung agar channel ini tetap terus dapat berkarya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.